Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 3 kota tersepi di Sumatera Barat yang cocok jadi tempat menepi dan menikmati masa pensiun. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat tak hanya dikenal dengan budaya Minangkabau yang kaya dan kuliner lezatnya, tapi juga menyimpan sejumlah kota dengan nuansa tenang dan udara sejuk yang cocok untuk Anda yang ingin menikmati masa pensiun jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Tak semua orang memimpikan pensiun di kota besar. Sebagian justru mendambakan ketenangan hidup di tempat yang sepi, damai, dan nyaman. Jika Anda termasuk dalam golongan tersebut dan berniat menetap di Pulau Sumatera, maka 3 kota berikut di Provinsi Sumatera Barat patut masuk dalam daftar pilihan. 1. Padang Panjang, Kota Dingin, Mesir Van Andalas. Terletak di ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, Kota Padang Panjang menawarkan udara sejuk yang menyegarkan. Pada tahun 2025, kota ini hanya dihuni oleh sekitar 60.260 jiwa, menjadikannya kota tersepi di Sumatera Barat. Julukan, Mesir Van Andalas, mengacu pada sejarah panjang kota ini sebagai pusat pendidikan Islam yang maju sejak masa lampau. Padang Panjang juga dikenal sebagai kota dingin, karena suhu harian yang rendah serta letaknya di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Lingkungannya yang tenang, infrastruktur memadai, serta suasana religius yang kental menjadikan Padang Panjang tempat ideal untuk menghabiskan masa pensiun dengan nyaman. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekah, dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas, Egypte Van Andalas. Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Padang Panjang sebanyak 59.998 jiwa. Satu-satunya kota yang memiliki ikatan sejarah pendidikan dan keagamaan yang populer di Sumatera Barat dari dahulu hingga sekarang adalah Kota Padang Panjang. Namun, sebelum kota itu dikenal, di awal abad ke-19 sebagai sentra penyebaran dakwah agama Islam di ranah Minang ini, Kota Padang Panjang ternyata sedikit memiliki sejarah yang agak kelam. Disebut demikian, karena pernah terjadi peperangan antar kaum yang disulut oleh perkara jual beli di Pakan Jumat Nan Usang antara kaum Nan 4 Koto yang terhimpun dari Gunung A, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan melawan kaum Nan V Koto yang meliputi Singgalang, Air Angek, Pandai Sikek, Koto Laweh, dan Panyalayan. Kota Padang Panjang sekarang dahulunya adalah satu kawasan padang ilalang yang luas, yang kerap disebut sebagai Tangah Padang Nan Panjang. Batasannya dari Gantiang hingga Bukit Tui sekarang. Tidak ada rumah dan sawah sama sekali. Mungkin seperti sabana padang ilalang yang luas dan datar. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan ilalang yang bergoyang. Waktu peperangan itu, nama Tangah Padang Nan Panjang ditambah dengan Sari Mananti. Jadi, namanya kian panjang, Tangah Padang Nan Panjang Sari Mananti. Adapun hamparan padang ilalang itu adalah kepunyaan orang gunung, kaum Nan 4 Koto. Daerah gunung, sebagai sebuah daerah tentu punya batas wilayah tertentu, di mana sebelah timur berbatasan dengan Batipu, sebelah barat dengan Batang Anai, sebelah selatan dengan Ambacang Rombok, dan sebelah utara dengan Kubu Induk Ayam Panyalayan. Sejak itulah, Kubu Induk Ayam, Pakan Jumat Nan Usang serta Bukit Surungan ditetapkan menjadi kubu oleh orang Nan V Koto yang sekarang dihuni oleh orang Nan 6 Koto karena belakangan bertambah satu, yakni Koto Baru. Disebut kubu, karena berfungsi sebagai pengintai sekiranya musuh datang atau melanggar negeri V Koto. Orang yang bertugas menjaga itulah yang akan melaporkan kepada kaum Nan V Koto. Yang mula-mula menjaga kubu Bukit Surungan itu sebelum dihuni oleh seseorang, ialah dihuni oleh Ninik Gunung dari Koto Laweh. Selama 26 tahun kubu tadi dijaga olehnya, kemudian dilanjutkan oleh orang Ayah Angek yang bergelar Angku Upun. Selanjutnya, kubu tadi, diupayakan oleh orang Nan 7 Laras, dengan menjadikan Tengah Padang Nan Panjang Sari Mananti, sebagai medan perdamaian orang Nan 7 Laras setelah pecah perang Regen Batipuh melawan Gubernemen. Nama yang panjang itu dipersingkat menjadi sebutan, Padang Panjang. Kemudian, Padang Panjang terbentuk sebagai wilayah otonom setingkat kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Kawasan ini pada mulanya terdiri dari Nagari Bukit Surungan dan juga Nagari Lareh Panjang yang berdasarkan informasi yang minim,
wilayah ini dahulunya pernah disebut sebagai Nagari Balai-Balai, entah itu penamaan resmi atau mungkin penamaan awam. Hingga kemudian Nagari Gunung yang ada di wilayah eks-Koto turut bergabung dan membentuk wilayah Padang Panjang yang dikenal saat ini. 2. Sawah Lunto, kota tambang bergaya Eropa klasik. Kota berikutnya adalah Sawah Lunto, yang dihuni oleh sekitar 69.700 jiwa pada tahun 2025. Kota ini dulunya merupakan pusat tambang batubara pada masa kolonial Belanda, dan jejak sejarahnya masih terasa kental hingga kini. Sawah Lunto bahkan dijuluki sebagai Eropanya Ranah Minang, karena banyaknya bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa yang masih berdiri kokoh. Beberapa kawasan bahkan telah dijadikan bagian dari warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bagi para pensiunan yang menyukai wisata sejarah, kota kecil ini menyajikan pengalaman hidup yang berbeda tenang, artistik, dan penuh nilai historis. Kota Sawah Lunto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa 2021. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batubara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batubara dihentikan. Saat ini Kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Cikal bakal dijadikannya Sawah Lunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang, sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Emden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian de Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batubara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawah Lunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batubara di Sawah Lunto. Selanjutnya Sawah Lunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawah Lunto. Kota ini mulai memproduksi batubara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawah Lunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari kota Sawah Lunto. Jalur kereta api tersebut mencapai kota Sawah Lunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batubara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. 3. Solok, kota beras dengan alam yang menawan. Dikenal sebagai kota beras, Solok menempati posisi ketiga kota tersepi dengan jumlah penduduk sekitar 81.060 jiwa pada tahun 2025. Meski sepi, Solok memiliki peran penting dalam penyediaan beras berkualitas unggul di Sumatera Barat. Kehidupan masyarakat Solok sangat erat dengan pertanian, dan suasana pedesaannya yang asri sangat cocok bagi mereka yang ingin hidup damai dan menyatu dengan alam di masa tua. Pemandangan hamparan sawah yang hijau menjadi panorama sehari-hari di kota ini. Meskipun kata kota seringkali diasosiasikan dengan keramaian dan hiruk-pikuk, ketiga kota di atas justru menawarkan sebaliknya suasana sunyi, udara segar, serta kehidupan sosial yang lebih akrab dan sederhana. Bagi Anda yang berencana menikmati masa pensiun dengan tenang dan berkualitas, 3 kota tersepi di Sumatera Barat ini bisa menjadi pilihan tempat tinggal yang ideal. Udara sejuk, budaya yang kuat, dan kehidupan yang damai adalah bonus tambahan yang sulit ditemukan di kota-kota besar. Kota Solok merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kota Solok sebanyak 83.907 jiwa. Lokasi kota Solok sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kota.
Dari arah selatan merupakan jalur lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Kelurahan 9 Korong Kecamatan Lubuk Sikarah adalah pusat pemerintahan kota ini. Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang jaraknya hanya sekitar 64 km. Bila ke arah utara akan menuju Kota Bukit Tinggi yang berjarak sekitar 71 km untuk menuju kawasan Sumatera bagian utara. Sebelumnya, Solok merupakan ibu kota dari Kabupaten Solok, dan sekarang menjadi enklave dari kabupaten tersebut, dan dahulunya kota Solok merupakan sebuah kenagarian yang bernama Nagari Solok, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Ketika kota Solok menjadi kota madya Jorong Korong di Nagari Solok distatuskan menjadi kelurahan di kota Solok. Menurut Tambo Minangkabau, kota Solok merupakan sebuah nagari di Luakubuang Tigo Bale. Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi kota madya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marahadin DT Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT DT Bandaro Hitam. Selanjutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi kota madya Solok. Pelayanan publik pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok, dan mulai saat itu pemerintah Kota Madya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah jorong lain dari bagian Nagari Guguak Sarai, 9 Koto Sungai Lasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di pemerintahan daerah TK2 Kota Madya Solok, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 21/Tuako 71 tanggal 10 Maret 1971 tentang pembentukan 13 resort administrasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka penggunaan istilah Kota Madya diubah dengan istilah Kota, sehingga secara resmi kemudian sebutan Kota Madya Solok diganti menjadi Kota Solok. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 3 kota tersepi di Sumatera Barat yang cocok jadi tempat menepi dan menikmati masa pensiun. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.